العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Baydawi, tafsir surah Al-Baqarah. Jadi sudah memasuki ayat 61. Jadi ini masih cerita tentang Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Jadi pertemuan yang lalu ini sudah masuk ke perkampungan Tih. Jadi mereka berada di situ selama 40 tahun. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, walaupun nikmat itu sedikit, diberikan nikmat. Ini gambaran satu kelompok Bani Israel yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau seorang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, bagaimana mau mensyukuri nikmat yang banyak? Yang sedikit saja tidak bisa mensyukuri, apalagi yang banyak. Maka di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan, seorang yang sudah mulai ingkar pada hal-hal kecil, maka dia akan menuju kepada ingkar besar. Sama seperti orang taat. Seorang yang taat, ini kata Syekh Tantawi, seorang yang taat pada hal-hal yang kecil, maka dia akan terus terbawa kepada hal besar. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, barang siapa alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau dia berusaha untuk merubah diri, apalagi bulan Ramadan ini, dia merubah diri, merubah karakternya untuk kepada kebaikan, saya bantu dia, kata Allah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini untuk sebagai bulan supaya dapat petunjuk, supaya untuk merubah diri. Karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita terus seperti itu, maka selamanya terus begitu terus, nggak pernah berubah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Ini masih ayat 61. Pertemuan yang lalu kita sudah membaca mukadimahnya. Awal surah ayat 61. Bagaimana mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kami tidak sabar, kami tidak sanggup, kami tidak mau menerima makanan satu model saja. Apa maksud satu model? Ibnu Jarir mengatakan, mereka tidak mau cuma dilindungi oleh awan saja. Ini kata Ibnu Jarir. Imam Al-Qurtubi begitu juga. Kami tidak mau diberikan awan saja. Kami tidak mau diberikan manna wa salwa saja. Kami tidak mau diberikan air saja. Fafajarat min 12 'aina. Kami mau lebih daripada itu. Ada enggak yang lain? Ya, ada enggak yang lain? Ya, sekarang kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'u lana rabbak. Ya, jadi coba dibaca terjemahannya. Di awalnya sudah kita terjemahkan, wa iz qultum ya Musa sudah. Sekarang fad'u lana rabbak. Wa iz qultum ya Musa itu sudah kita baca terjemahannya. Sekarang fad'u lana, berdoalah. Ayat 61. Enggak, pertengahan, di awal. Berdoalah kepada Tuhanmu, ya. Ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa. Ya, boleh. Ya, ulangi terus. Dan ingatlah dahulu ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan. Ya, sudah. Jadi mereka minta apa? Ini ciri-ciri orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang kecil. Sudah diberikan tidak mensyukuri. Sama seperti orang diberikan bekerja. Dia tidak menikmati kerjaannya, tapi dia minta yang lebih besar lagi. Saya kalau bisa kerja seperti ini. Setelah dia kerja ini, kalau bisa naik lagi. Kalau bisa naik lagi.
Dia tidak mau menerima kerja yang dia dapatkan sekarang ini. Ini orang yang tidak mensyukuri. Maka seluruh apa yang diberikan kepada dia itu bukan nikmat. Nikmatnya saya lebih enak, lebih tinggi lagi. Nikmatnya lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi. Jadi rasa syukur itu tidak ada. Ini Bani Israel ini sudah diberikan oleh Allah selamat dari Fir'aun. Diberikan manna wa salwa, diberikan air cuma-cuma. Air yang keluar dari batu Nabi Musa itu bi ghairi sa'id wala kiddin, tanpa usaha. Enggak ada usaha sama sekali. Langsung keluar atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka tetap mengatakan lan nasbira. Makna lan nasbira, kami belum tenang lagi hati kami. Sebelum ada yang lain. Apa yang lain? Akan kita lihat nanti. Permintaan mereka agak aneh sedikit. Permintaannya agak aneh sedikit. Berdoalah kepada Tuhanmu supaya diturunkan benda-benda ini yang akan disebutkan sekarang ini. Coba baca satu-satu. Yukhriju, Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan dari bumi. Ya sudah. Yukhriju lana mimma tumbitul ard. Mereka mau turun dari langit apa-apa yang kita tanam di bumi ini. Apa yang ditanam dari bumi itu? Yang pertama, mim bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. 5 permohonan mereka. Permohonan mereka apa? 5 ini supaya diturunkan dari langit. Jangan manna wa salwa saja. Coba baca yang pertama. Mim bakliha. Yang pertama, yaitu sayur-sayurnya, Ya. timunnya, bawang putihnya, Terus. kacang cadasnya, dan bawang merahnya. Ya sudah. Coba kita lihat. Permohonan mereka macam-macam. Tolong turunkan dari langit sayur-sayuran. Turunkan dari langit timun. Turunkan dari langit bawang putih. Turunkan dari langit adas. Adas itu makanan orang apa namanya? Arab itu masih makan adas tapi menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Bahkan menengah nggak makan lagi adas tuh. Orang-orang yang bawah itu. Wa basaliha, dan bawang merah turunkan dari langit. Permintaan mereka ini kata Imam Al-Kasyaf dalam tafsir Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, ini menunjukkan apa? Mereka dulu waktu tinggal bersama Fir'aun di Mesir, mereka sebagai budak Fir'aun. Makanya makanan ini makanan budak ini. Ta'amul abdi, ini makanan budak. Makanan budak itu apa? Timun, bawang putih, bawang merah, tetapi yang lain tidak. Asal madu tidak, roti tidak, mereka tidak makan. Yang makan yang hal-hal seperti ini. Sudah satu. Tafsiran yang kedua, Imam Zamakhsyari mengatakan ini menunjukkan kanu fallahun, mereka dulu adalah petani yang dipaksa oleh Fir'aun untuk bertani, sehingga makanan yang mereka kenal adalah cuma 5 saja. Sayur-sayuran, timun, bawang putih, bawang merah, adas, kacang adas, itu yang mereka kenal. Jadi artinya apa? Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu tidak teringat lagi dia, dilindungi oleh Allah, diberikan air cuma-cuma, diturunkan manna, diturunkan salwa, ada madu lagi, kemudian ada burung lagi. Itu bukan nikmat sama mereka apa? Yang nikmat itu apa? Yang dulu seperti dulu bersama Fir'aun. Ya. Ini permohonan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang anehnya lagi mereka minta diturunkan dari langit, turunkan timun dari langit. Ya. Jadi Nabi Musa mengatakan, kalau cuma itu permintaan kamu cukup, kamu tanam saja. Jadi makanya kalau kita ingin memohon kepada Allah, mohonlah sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau tadi itu mudah, kita tanam saja. Tapi coba mau yang tidak masuk akal. Seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala punya anak. Secara akal, secara medis tidak mungkin punya anak. Jadi artinya apa? Permohonan Nabi Zakaria alaihissalam kepada Allah bukan mohon ya Allah berikan timun, berikan ini, berikan itu. Itu lazim, itu sudah ma'ruf. Sekarang coba minta yang lebih dahsyat daripada itu. Makanya Nabi Musa mengatakan, Allah sudah memberikan kepada kalian lebih dahsyat daripada timun itu. Tidak ada kaum yang lain yang diberikan asal dari langit, diturunkan dari langit, diturunkan madu dari langit, diturunkan burung dari langit, dilindungi kalian 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kalian bandingkan nikmat Allah yang begitu dahsyat dengan timun, dengan bawang, dengan sayur-sayuran? Ya. Kita lihat sekarang bagaimana pernyataan Nabi Musa alaihissalam menyikapi ini. Kita lanjut.
Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ya, coba dibaca. Musa berkata, maukah kamu mengambil suatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Ya, ini kalimatnya memang istifham, tetapi tidak seperti yang terjemahan itu. Kalau maukah, bukan ini. Itu maukah itu butuh jawaban. Maukah? Iya dan tidak. Jadi ininya apa? Akankah kalian? Ya, ini Pak. Jadi bukan maukah. Jadi artinya akankah kalian atau tega kalian menukar sesuatu hal yang hina dengan suatu hal yang besar. Jadi artinya apa? Sudah diberikan manna wa salwa tapi tidak punya harga sama kalian. Padahal manna wa salwa itu begitu berharga sekali. Kemudian kalian diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat berharga sekali. Artinya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah tidak ada nilai sama kalian. Kalian minta hal-hal yang rendah-rendah. Satu. Yang kedua, kalimat atas tabdilu ini sama seperti begini. Seorang ketika diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman oleh Allah, dia beribadah. Akankah kamu, kata Allah, apa namanya, tegakah kamu menukar ibadahmu dengan kekafiran demi jabatanmu? Ya, nih Pak, ini sama juga seperti ini. Jadi dibawa ke apa? Kalian ingin menukarkan nikmat yang Allah berikan begitu dahsyatnya, kalian tukar dengan dunia yang begitu saja. Tukar dengan jabatan yang hanya cuma sebentar saja. Ya, ini sama juga kalimat atas tabdilu. Ini seperti firman Allah dalam Al-Quran. Yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka menukar iman mereka dengan jabatan. Mereka menukar iman mereka dengan dunia. Mereka menukar iman mereka dengan harta dunia. Jadi artinya begitu hina sekali mereka itu. Ya, yashtaruna bihi thamanan qalila. Di dalam ayat lain lagi, ulama su itu ulama beruakai. Ulama su itu kata Allah, kami kama khalil kalbi, seperti seekor anjing. Intahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Kalau kalian berikan makanan kepada dia, minta lagi. Kalau kalian tinggalkan dia kejar kalian dan minta lagi, Pak. Dia menjulurkan lidahnya. Ya, ini Pak. Inilah kelompok-kelompok Allah gambarkan Bani Israel yang mereka itu tidak mau masuk Islam, dari kelompok Yahudi yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad ketika berada di Madinah. Kenapa? Karena mereka itu kalau ikut Nabi Muhammad akan meninggalkan jabatannya dan tidak ada tidak ada lagi seperti ketika mereka berada di Yahudi. Mereka ada jabatan, ada duit dan lain sebagainya. Jadi mereka menukar keimanan mereka dengan dunia, yashtaruna bihi thamanan qalila, yang harganya cuma sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti Bani Israel. Makanya cerita ini bukan untuk Bani Israel ini. Cerita ini untuk umat Nabi Muhammad. Artinya jangan jadi seperti Bani Israel. Ketika nikmat sudah diberikan, syukuri dulu nikmat itu. Ketika mensyukuri nikmat itu akan ditambah lagi nikmat, bijurlah nikmat, dan terus menerus diberikan nikmat. Maka Imam Ghazali mengatakan, itu di dalam kitab beliau Minhajul Abidin sudah disyarah oleh Sirajuddin Talibi. Kenapa kita mensyukuri nikmat Allah? Lidawamin ni'mah al-azimah. Supaya nikmat itu terus menerus, terus menerus. Jadi makanya kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, sama seperti memutuskan nikmat. Kalau kita bersyukur kepada Allah, sama seperti kita minta kepada Allah untuk terus diberikan nikmat, terus diberikan nikmat. Jadi jangan seperti ini. Nikmat sudah diberikan, nikmat sehat kagak jauh, ya Mbak. Nikmat sehat sudah diberikan, baru bangun tidur sudah diberikan nikmat. Tapi masih juga dia mengatakan, engkau tidak berikan apa-apa kepada saya, ya Allah. Anak juga kepu, ya Allah. Mereka begitu juga. Kami tidak ada apa-apa. Kami minta diturunkan sayur-sayuran. Itu nikmat sebelumnya, apakah nggak ada harganya? Kita juga nikmat sehat selama ini. Apakah nggak merasa kita diberikan nikmat sehat oleh Allah? Kalau ada umur 50 tahun, kalau 50 tahun, kita kalkulasi dari umur 1 tahun sampai 50 tahun, itu sakit itu dalam tahun ini sakitnya 1 bulan, tahun depan sakitnya 5 hari, tahun depan tidak ada sakit, tahun depannya lagi sakit 1 minggu. Kita kalkulasi, sakit itu mungkin 50 tahun cuma setahun sakit. Setahun cuma sakit. Cuma setahun sakit, 49 tahun kita sehat. Tapi kita tidak pernah teringat kalau kita sehat, diberikan sehat oleh Allah 49 tahun. Yang teringat apa? Sakit selama 1 tahun. Ya, nah. Jadi sakit selama 1 tahun selalu mengeluh.
Ya Allah, saya orang ahli ibadah, saya bayar zakat, saya buat ini, saya buat itu, kenapa saya sakit? Ketika sakit dia mengeluh. Tetapi ketika dia diberikan sehat 49 tahun oleh Allah, tidak pernah teringat kalau itu sebuah nikmat. Tidak pernah teringat dia nikmat. Yang teringat cuma penyakit saja. Ketika dia ribut dengan istrinya, yang teringat apa? Kejahatan istrinya cuma 1 hari saja. Kebaikan istrinya 20 tahun tidak pernah teringat. Tidak teringat. Kebaikan istrinya 20 tahun. Kebaikan anaknya sudah berapa puluh tahun. Kesalahan anaknya cuma sekali saja salah. Kebaikan tidak pernah teringat. Yang teringat cuma kejahatan saja. Ini begitu juga mereka. Kebaikan Allah yang Allah berikan kepada mereka diselamatkan dari Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun. Fir'aun yang suka membunuh, suka mempermalukan wanita. Kemudian wanita itu setahun sekali diambil, dilempar ke sungai Nil. Diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu kan nikmat luar biasa. Maka kita melihat nikmat itu jangan dari satu segi saja, dari makanan saja, tidak. Jangan melihat dari kesehatan saja, tidak. Hidup itu juga sebuah nikmat. Kita masih bisa hidup sampai sekarang, masih bisa beribadah, alhamdulillah. Orang lain sudah meninggal dunia, nggak ada ibadah lagi. Kita masih diberikan panca indera ini, alhamdulillah. Orang lain nggak bisa lagi baca Al-Quran. Sudah stroke. Kita Quran bisa kita baca, bisa pergi ke masjid, bisa kita dengar orang baca Quran, kan alhamdulillah. Yang kita teringat apa? Tidak ada duit, tidak ada jabatan, tidak ada jabatan, tidak ada dia, tidak ada jabatan, tidak ada duit. Sekarang kita ulang lagi, Pak. Di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali juga, beliau mengatakan nikmat itu ada level ya, ada levelnya. Level paling bawah itu nikmat yang keempat, itu nikmat harta, nikmat jabatan. Tidak ada orang yang tidak senang sama harta dan jabatan. Kalau sudah ada harta sekian, cari lagi, ada lagi, cari lagi. Kemudian jabatan gitu juga. Tidak ada orang yang berhenti pada satu jabatan saja. Dia mau lagi jabatan, mau naik jabatan lagi. Maka Rasulullah mengatakan seorang tidak akan minta lagi sesuatu ketika mulutnya disumpah dengan tanah. Maka ketika meninggal dunia baru dia diam, tidak ada minta-minta lagi. Nikmat yang keempat ini tidak ada harganya, tidak ada harga. Apabila muncul nikmat yang ketiga. Apa nikmat yang ketiga? Nikmat sehat. Maka seorang ketika dia sakit, harta itu tidak ada harga lagi sama dia. Berapapun mau dikeluarkan demi kesehatan dia. Jabatan tidak ada guna lagi kalau dia sudah sakit. Makanya orang yang di ICU itu tidak butuh lagi dia jabatan. Orang yang sudah sekarat di rumah sakit tidak butuh lagi dia jabatan. Kalau kita tanya sama dia mau jabatan, nggak perlu, saya sudah sembuh dari sakit, alhamdulillah. Anak boleh jabatan, boleh sakit. Kupu jabatan, menapah aja, nggak bisa bernapas. Jadi maknanya apa? Duit berapapun mau dikeluarkan demi perawatan kesehatan dia. Maknanya apa? Harta nggak ada guna lagi, Pak. Dokter mengatakan anak bapak harus dirawat, biayanya 1 miliar. Kita ngomong, jangankan 1 miliar, 2 miliar saya bayar. Kalau perlu mobil saya jual, kalau perlu rumah saya jual, nggak ada harga lagi. Nikmat yang ketiga ini tidak akan berharga kalau ada nikmat yang kedua. Apa nikmat yang kedua? Nikmat hidup. Makanya seseorang itu tatkala divonis oleh dokter, bapak harus potong kaki, tidak apa-apa, amputasi tidak apa-apa, asal saya masih bisa hidup. Ini bapak sudah kompilasi penyakit ini, harus potong tangan lagi, tidak apa-apa, asal saya masih bisa hidup. Itu nikmat sehat ada lagi sama dia. Dia tidak pikir lagi sakit ini sakit, asal hidup ya. Asal hidup itu sebuah nikmat bagi dia. Maka kita tidak perlu heran. Kalau ada orang duduk di kursi roda masih bisa tersenyum, dia bisa tersenyum. Kenapa? Nikmat kedua sudah ada sama dia. Nikmat apa? Asal saya masih bisa hidup, saya bisa melihat anak saya, melihat keluarga saya bisa beribadah. Itu sebuah nikmat bagi dia. Duit tidak ada harga lagi sama dia. Jabatan tidak ada harga lagi sama dia. Kesehatan tidak ada harga lagi sama dia. Asal bisa hidup saja, alhamdulillah. Nikmat yang kedua ini tidak ada harganya kalau ada nikmat yang pertama paling atas. Nikmat apa itu? Ketenangan jiwa ketika meninggal dunia. Ketika mau meninggalkan dunia ini, jiwanya tenang jiwa. Itu nikmat yang luar biasa, Pak. Makanya Fir'aun laknatullah, ketika dia tenggelam, dia tidak teringat hartanya. Tidak ada dia pikir harta saya bagaimana, jabatan saya bagaimana, tidak lagi. Kemudian penyakit saya tidak dipikir penyakit lagi. Ini anak Ramses II ke-13 ini. Dia nggak berpikir lagi ini saya mati bagaimana, tidak. Yang dia pikir apa? Ketenangan jiwa dia ketika ketemu dengan Allah. Sehingga dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman dan percaya kepada Tuhan Musa, ya Allah. Saya percaya kepada Engkau, ya Allah. Tidak, kata Allah.
hancur li, nggak bisa lagi bertobat. Dulu sebelumnya kenapa tidak mau bertobat? Ya, jadi makanya nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Inilah yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad dibuli oleh Yahudi, oleh Nasrani dan orang-orang kafir. Yahudi mengatakan, ya Muhammad, kamu bisa seperti Nabi Sulaiman banyak harta, ada jabatan sebagai seorang raja, dia bisa menaklukkan angin, dia bisa menaklukkan jin. Nabi Muhammad diam saja. Kata Nasrani, kamu bisa seperti Nabi Isa alaihissalam, tamshi alal ma, kamu berjalan di atas air. Nabi Muhammad diam saja. Turunlah ayat Al-Quran, alam nasyrah laka sadrak. Ya Muhammad, nikmat yang paling dahsyat itu ya Muhammad, ketenangan jiwa ya Muhammad. Ya, untuk apa jabatan hebat semua Pak, tapi jiwa nggak tenang, jiwa gundah selalu. Di rumah susah, pergi kantor susah, pulang kantor susah, duduk sama kawan-kawan juga susah, bahkan susah. Yubayu kupi ini, disuruh bayar ini nanti Pak, makaduk kalau katutah ya Pak. Ini kayu bayu Pak Lun begini, ya Pak, dia susah nih Pak. Kemudian pergi ke susah, semua susah. Untuk apa tidak? Untuk apa harta, untuk apa jabatan kalau susah? Ya. Maka nikmat paling tinggi itu alam nasrah laka sadrak. Ya Muhammad, saya sudah memberikan kepadamu ketenangan jiwa ya Muhammad. Ketenangan jiwa itu tidak akan pernah diketemukan oleh orang-orang lain. Kecuali apa? Yang betul-betul diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita kan ingin mencari ketenangan jiwa juga. Coba tanya sama orang yang ingin cari jabatan. Kita tanya, kenapa aku cari jabatan? Supaya jiwa saya tenang, bisa nyuruh orang lain, bisa duduk di tempat mewah, bisa santai dan lain sebagainya. Tetapi setelah dia dapat jabatan, tidak dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Santai tidak bisa, apa-apa tidak bisa. Ingin tenang jiwa juga tidak bisa. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Untuk menenangkan jiwa tidak ada lain, Pak, kecuali kita teringat kepada Allah. Maka patuhlah kepada perintah Allah. Kita puasa, ketenangan jiwa, puasalah. Mau tenang jiwa, salatlah. Mau tenang jiwa, berzikirlah. Mau tenang jiwa, baca Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Kalau lain hanap tenang jiwa. Ya. Ini yang dialami oleh Bani Israel. Artinya Allah ingin menampakkan contoh jangan jadi seperti Bani Israel. Kelompok yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat diberikan kepada dia tidak tahu diri. Ini manusia ini kalau kita tafsirkan kekinian, sudah diberikan diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Mentang jika bekas lu hana ganteng lagi. Lu bekas lagi hana harta, hana tebu. Hana kepikir itu jantung enggak pernah berhenti, jantung memompa. Kalau Allah menyuruh jantung untuk berhenti, kabeh dia. Kalau ginjal enggak ada fungsi lagi, kabeh dia. Dalam detik ini kabeh dia. Jantung berhenti dalam detik ini. Dalam detik ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makanya apa? Ketika kita bisa beristirahat, sel-sel mati tadi dia membentuk kembali sel baru dan hidup kembali, kan alhamdulillah ini Pak. Siapa yang kontrol itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan faqadarna fa ni'mal qadirun. Saya yang mengontrol dia semua. Kenapa? Karena makhluk ini semua ini dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa nikmat yang sudah diberikan saja kita tak pandai mensyukuri. Ini sudah minta nikmat yang belum dapat lagi. Yang sudah ada saja tidak kita syukuri. Ya. Makanya kata Imam Ghazali begini, cara mensyukuri nikmat yang diberikan anggota tubuh ini, pergunakanlah anggota tubuh itu pada tempatnya. Pergunakanlah mata pada tempatnya, maka kamu sudah bersyukur kepada Allah. Tak baca Quran, tak kala yang gek-gek. Maka seorang yang melihat maksiat itu apa? Seorang yang kufur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Kenapa Allah mengatakan, jangan kamu lakukan ini, jangan lakukan ini. Mentang dah bawa cip. Jangan kamu ambil punya orang, mentang dah bawa cip. Artinya penggunaan nikmat tangan bukan pada tempatnya. Ya, berarti tidak bersyukur kepada apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau seperti itu kata Allah, kata Nabi Musa, ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum. Ya. Coba dibaca. Bila kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Ya, ini kalimat ini kan umum sekali. Pergilah kamu ke suatu kota, apa maksudnya? Sebagian kita kecilkan lagi makna tafsiran. Misran itu adalah Mesir. Walaupun sebagian mengatakan pergilah kamu ke suatu tempat. Maknanya Nabi Musa ingin mengatakan, kalau kamu mau yang seperti tadi, balik kembali ke Mesir sana. Udah bilang Fir'aun gede, ya nih Pak. Sudah diberikan nikmat bebas dari Fir'aun, masih minta kembali ke sana. Kalau mau seperti tadi,
mau bawang merah, bawang putih, mau kacang, mau apa sayur-sayuran, ya balik rumah kedih. Balik rumah kedih. Ya, artinya apa? Nabi Musa kabengeh. Nikmat yang besar diberikan oleh Allah, nanti ingat. Begitu juga manusia, nikmat yang besar diberikan oleh Allah, bisa tidur nyenyak, bisa bernapas, ginjal berfungsi, jantung berfungsi, semua liver berfungsi, tapi tidak teringat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kalau kita bawa kekinian, ya balik ke malang kandungan gede. Ya balik rumah kandungan gede. Sudah dilahirkan, diberikan ini, diberikan, ya balik kandungan gede. Ya. Atau lebih baik mati mentang rumah gede. Nah, ini kata Nabi Musa, ihbitu misran. Ihbitu itu maknanya berpindahlah kamu. Inilah yang membuat penafsir mengatakan Nabi Musa itu bukan di dalam sorga. Ya, kalaupun di dalam sorga namanya sorga tajribah. Kenapa tidak di dalam sorga? Karena sorga belum ada mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sorga itu belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah terbetak di dalam hati. Kalau Nabi Musa, Nabi Adam masuk ke dalam sorga, maka Nabi Adam akan menceritakan kepada anaknya sorga itu begini. Dan ada riwayat-riwayat nanti. Saya melihat ini sorga begini, tapi kan tidak ada. Satu. Yang kedua, sebagian penafsir mengatakan Nabi Musa diciptakan di bumi, dan kejadian itu jannah yang dimaksud apa? Bumi juga, di bumi, di sebuah tempat di bumi. Makanya ketika itu Allah mengatakan ihbitu ba'dukum ala ba'din. Maknanya berpindahlah kalian. Jangan di sini lagi, pindah ke sana, pindah ke sana. Bukan turun dari langit. Ya, maka habata yang betul itu maknanya dua. Bisa makna turun, bisa maknanya pindah, bisa maknanya pindah. Ini ihbitu ini maknanya apa? Mereka bukan turun dari tempat atas ke bawah, tidak, pindah kalian. Ya balik rumah ke Mesir gede. Balik rumah Mesir gede. Sudah diberikan nikmat ini, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sehat begini, sudah masih bisa bernapas. Orang lain menapah dan jeli. Orang lain sudah stroke, gak bisa apa-apa lagi. Nikmat yang diberikan saja tidak kita syukuri. Ini sudah minta nikmat yang lain, Pak. Menyujud lo ya Allah, na jabatan hebatnya. Menyujud lo ya Allah, nanyo. Makanya di dalam tafsir Baidawi mengatakan pertolongan Allah itu dua. Yang pertama namanya isti'anah daruriyah. Isti'anah daruriyah adalah permohonan yang sangat urgen sekali, Pak. Sangat urgen sekali. Contoh, ya Allah, anak saya sakit, ya Allah. Dia pulih anak lu, ya Allah. Sudah puluhan tahun dia sakit. Ya, tolong sembuhkan anak saya, ya Allah. Ya, gitu. Paling enggak kalau saya meninggal ada yang mandikan saya nanti, ya Allah. Anak ini, ya Allah. Itu urgen. Atau musuh kita sedang menghadapi musuh. Kita berdoa kepada Allah, itu urgen sekali. Artinya kita harus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua namanya isti'anah ghairu daruriyah. Permohonan, permintaan yang tidak begitu penting, tapi nanti diberikan juga oleh Allah. Mana contoh? Ya Allah, saya sudah punya tanah 1 hektar. Kalau bisa tambah 1 hektar lagi, ya Pak. Itu nggak kurang pentingnya. Untuk judul tambah untuk. Ya, anak buku untuk lanjut. Maka kita jangan sultan dulu kepada Allah. Kenapa sultan? Orang yang tidak beribadah saja diberikan oleh Allah. Yang tidak beribadah. Allah mengatakan wa hum fiha la yubkhasun. Sedikit pun tidak saya kurangi rezeki dia, sedikit pun tidak saya kurangi, kata Allah. Dia kerja 2 jam saya berikan. Dia kerja 24 jam, selama 24 jam itu saya berikan apa yang dia inginkan, kata Allah. Wa hum fiha la yubkhasun. Tidak pernah saya kurangi sedikit pun. Maknanya apa? Yahudi, kafir, musyrik minta, dia bekerja, dia cari rezeki diberikan oleh Allah. Apalagi kita yang patuh dan taat pada Allah. Tapi kita bukan ingin seperti mereka. Kita ingin apa? Kita ingin nikmat mau'ud namanya apa? Mau'ud itu apa? Nikmat yang khusus diberikan kepada orang-orang beriman. Nikmat apa itu? Nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Apa nikmat mau'ud? Nikmat yang Allah janjikan. Kalau kalian puasa, saya berikan ini. Kalau kalian bayar zakat, saya berikan ini. Kalau kalian bersedekah, saya berikan ini. Itu yang kita inginkan. Kita tak mau seperti orang kafir. Bekerja ingin capai sesuatu, diberikan juga oleh Allah, tapi nanti ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Oke. Ihbitu misra fa innalakum ma sa'altum. Ya, sudah. Sekarang ini ayat selanjutnya kan panjang. Ayat panjang ini apa? Allah mengatakan, kalian dulu itu saya berikan kemuliaan. Sekarang sudah saya hina kalian gara-gara ini hal ini, kata Allah. Ya, gara-gara hal ini. Kita begitu juga.
Jadi nanti kita harus hati-hati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab? Kenapa Allah menurunkan musibah? Karena ada satu hal yang menyebabkan turunnya musibah ini. Bukan turun begitu saja, tidak. Kenapa satu kampung itu diberikan musibah? Karena ada satu hal yang mereka lakukan. Kenapa Allah begitu marah terhadap iblis dan setan? Karena ada satu hal yang mereka lakukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai ada seorang pembunuh sampai 100 ulama tetapi Allah masih sayang sama dia. Gara-gara apa? Gara-gara taubat dia. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada satu hal yang membuat Allah sayang. Ada satu hal yang membuat Allah benci. Kita kan kalau punya anak kan begitu. Ada satu hal membuat kita sayang kepada anak. Kita beli apa untuk dia? Kenapa? Karena kepatuhan dia. Ada yang membuat kita apa? Kita tahan permintaan dia. Kenapa? Karena dia tidak patuh dan taat kepada kita. Ini begitu juga. Ini ayat ini, walaupun ayatnya panjang, kita bacanya harus tafsirannya harus dari ayat yang kedua dulu, baru kemudian masuk ayat yang pertama. Sekarang kita baca. Duribat alaihimud dhillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Akibat tiga hal ini mereka dilaknat oleh Allah. Sekarang kita lihat tiga hal ini. Kita baca, kalau enggak kita terjemahkan dari sini saja dulu. Nanti baru kita tafsirkan. Ya, coba baca. Duribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Pasti kamu boleh apa yang kamu lakukan. Bukan, tidak. Lanjut lagi. Ya, setelah itu. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan dan hinaan. Iya. Ini yang pertama. Mereka itu ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan tidak membedakan apa beda zillah dengan maskanah. Duribat alaihimudz zillah dan maskanah. Tidak dibedakan di situ. Itu ulangi lagi, coba dibaca ulangi lagi. Ditimpakan kehinaan. Mereka ditimpakan nista dan kehinaan. Nista dan kehinaan. Sekarang kita lihat dari segi bahasanya. Lihat dari Imam Zamakhsyari, Tafsir Al-Kasyaf. Duribat alaihimudz zillah. Zillah itu apa? Zillah itu badan. Badannya disengsarakan oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah. Satu. Wal maskanah, hatinya diberikan gundah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua penyakit ini, diberikan musibah fisik. Musibah fisik bisa apa saja. Bisa banjir, bisa penyakit, apa saja. Yang kedua musibah hati, ketidaktenangan jiwa. Kemudian kegundahan jiwa, itu juga musibah. Kita baru bangun tidur gundah jiwa, itu juga musibah. Mereka itu kata Allah ditimpa dua musibah langsung. Jadi makanya kalau kita tidak ingin ditimpa dua musibah ini, jangan lakukan seperti mereka lakukan. Kalau satu musibah saja, musibah sakit bisa kita obati. Kita sakit, kita obati. Tapi ketika kena penyakit jiwa ini susah juga diobati, kecuali dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih, berarti dua musibah. Zinnatu itu adalah tubuh, wal maskanah adalah hati. Ya, kegundahan hati dan musibah pada tubuhnya. Apakah sakit, musibah banjir dan lain sebagainya. Yang jelas membuat tubuhnya tidak nyaman. Itu zinnah namanya. Maskanah yang membuat hatinya gundah. Ya, terus lanjut. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Iya, pantas mereka dapat itu. Pertanyaan kita, kenapa begitu teganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya kenapa kita harus baca sebenarnya dari ayat yang ini sekarang. Kenapa begitu teganya Allah memberikan seseorang itu diuji fisik dan diuji hatinya? Diberikan musibah fisik dan musibah hatinya karena dia lakukan hal ini. Coba baca hal ini. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Satu, wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Dua, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Tiga. Ya, coba dibaca yang pertama dulu. Alasan pertama. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Sudah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya kepada nabinya. Mereka tidak percaya kepada mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Turunnya manna wa salwa, terbelahnya lautan menjadi dua, keluarnya air dari batu. Fafajarat min husnata asyrata aina.
Kalau mereka mengakui itu, mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyembah selain Allah. Tapi apa buktinya? Sudah dinampakkan mukjizat di depan mereka, mereka tidak percaya juga. Ini yang pertama. Begitu juga manusia, diberikan ini, diberikan itu, tapi tidak beribadah kepada Allah. Dia masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diazab dua oleh Allah, jangan lebih diazab dua. Sudah diazab dengan penyakit, diazab lagi dengan kesusahan, kegundahan, ya, kegundahan. Ini kalau dua ini sudah sengsara kita diazab oleh Allah. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyyina bi khairil haq. Mereka itu ya coba diterjemahkan. Para nabi tanpa alasan yang benar. Iya, mereka membunuh para nabi, membunuh para nabi. Ini kalau kita bawa kekinian apa itu? Mereka tidak yakin kepada hadis. Hana baca hadis, hana yakin ke hadis. Itu menang hadis, itu menang hadis, betalah hadisnya, hadis salah, padahal sudah jelas. Kalau di dalam ilmu mustalahul hadis, mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif. Mana hadis mutawatir, mana hadis ahad, mana hadis masyhur, mana hadis mudallas, mana hadis marfu, mana hadis munqati, sudah jelas. Cuma dia nanti mengatakannya bertentang hadis ya hana betul. Ya hana betul, yang betul itu ada betul ya, Pak. Ini termasuk juga membunuh karakter istilahnya. Karakter apa? Hadis yang sudah dia lihat dia ini tidak benar hadis ini. Ya kan sama juga. Ini namanya apa? Membunuh kalau dulu mereka itu membunuh para nabi. Mana yang dibunuh oleh mereka? Nabi Yahya. Satu. Yang kedua, Nabi Zakaria. Yang ketiga, Nabi Yahya. Itu yang bunuhnya siapa? Yahudi yang bunuh itu. Nabi Zakaria kan dipotong di dalam pohon. Nabi Yahya lehernya dipenggal oleh Yahudi. Nanti pertanyaannya begini, kita takut juga nanti. Nabi saja tidak dijaga oleh Allah. Bagaimana kita? Ya Pak, kita Pak. Nabi kok bisa dibunuh oleh Yahudi? Berarti manusia biasa kita ini bukan dibunuh lagi, cincang-cincang Yahudi. Ada dalam sebuah riwayat Nabi Zakaria menjelaskan kenapa beliau itu dibunuh di dalam pohon. Kenapa tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita jangan salah pikir. Nabi Zakaria ketika itu mau diselamatkan oleh Allah. Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, mau nggak kamu saya selamatkan? Tidak ya Allah, biarin mereka membunuh saya supaya saya tahu bagaimana nikmatnya berdakwah itu. Resiko dakwah supaya saya tahu, biarin saja mereka bunuh. Ya. Jadi bukan dibiarkan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, juga di dalam hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang macam-macam dengan waliku, saya akan menghancurkan mereka. Tapi Nabi Zakaria mengatakan, enggak apa-apa ya Allah, biarin saja mereka membunuh saya. Ketika di dalam pohon, waktu pohon terbelah, Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon dan pohon itu tertutup kembali, ingin menyelamatkan Nabi Zakaria. Tetapi iblis menarik sorbannya Nabi Zakaria. Sehingga apa? Iblis memanggil Bani Israel. Coba lihat, sudah saya katakan Nabi Zakaria itu seorang penyihir. Dia berada di dalam pohon ini. Untuk membuktikan dia berada dalam pohon ini, sekarang kamu tebang saja pohon ini. Dia akan mati, kata iblis. Allah ketika itu mengatakan, ya kamu mau saya tolong? Tidak usah ya Allah, biarin saja. Saya ingin merasakan bagaimana nikmatnya berdakwah itu, risikonya dakwah. Ya. Maka Nabi Zakaria wafat dan meninggal dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga yang kita tutup sekarang, sudah 6:30 lewat. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Alasan yang ketiga, ya coba dibaca lagi. Demikianlah Ustaz. Habis? Ya, demikianlah. Demikianlah itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan berlupa ibadah. Iya. Alasan yang ketiga, kenapa Allah memberikan azab kepada mereka, azab fisik dan azab batin diberikan oleh Allah. Sampai sekarang kan masih begitu. Yahudi itu selalu tidak tenang jiwanya, Pak. Selalu tidak tenang jiwanya. Ya. Kemudian fisiknya begitu juga. Kadang-kadang diberikan ini oleh Allah, diberikan itu oleh Allah. Jiwanya begitu juga. Yang ketiga, gara-gara maksiat yang mereka lakukan. Kita jangan lihat rumah Yahudi kah, kita pribadi begitu juga. Kalau kita lakukan 3 hal ini, kita akan diazab juga oleh Allah, azab batin, azab fisik dan azab batin. Makanya sudah melampaui batas. Ini makna asaw. Jadi mereka sudah berbuat maksiat sehingga melampaui batas, sehingga berhaklah mereka. Allah katakan wa ba'u bi ghadabin minallah. Jadi makanya ayat ini sebenarnya dari akhir dulu kita baca. Sebab 3 hal ini maka mereka berhak dari Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang berhak?
Kita ke belakang lagi Pak. Ya, diberikan zillatu wal maskanah. Diberikan azab fisik dan azab batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak ingin diazab fisik, diazab batin oleh Allah, tidak ingin gundah jiwa, tidak ingin diazab, diberikan penyakit yang yang menghinakan kita, maka jauhilah tiga perbuatan itu. Apapun tiga perbuatan itu. Itulah yang pertama, jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kepada Al-Qur'an. Ini ayatilah ini termasuk di sini ayat-ayat Allah itulah Taurat. Termasuk mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, ini membunuh Nabi. Kalau kita bukan membunuh Nabi ya, kita jauh dari hadis. Jauh dari hadis. Kalau tadi sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis ini. Yang ketiga berbuat maksiat. Kalau Bani Israel apa? Sudah melampaui batas. Ya, jadi makanya berhak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari siapapun datangnya taubat itu. Apakah dari Yahudi, dari Nasrani, penyembah patung, penyembah api, atau dia tidak beragama sama sekali. Kalau dia bertobat akan diterima taubatnya dan dikasihani sebagaimana Allah mengasihani orang lain. Maka kita itu jangan merasa begini, keterima taubat, kepemaah ada syahadat, menurut Yahudi pemaah. Apalagi orang yang dulu dia salat, dulu dia beribadah tapi ibadahnya kurang. Apalagi orang-orang itu. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.